Oke, selamat datang dan selamat datang kembali semuanya. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk soal full test reading TOEFL. Nah, untuk part pertama, waktu itu kita sudah membahas di video sebelumnya dari nomor 1 sampai nomor 11 itu bagaimana cara menjawabnya. Dan sekarang kita melanjutkan ke part keduanya. Kita langsung aja ya. Nah, untuk part keduanya ini kita akan masuk ke passage kedua atau bacaan kedua. Nah, di bacaan kedua ini katanya di sini questions 12 through 23. Berarti dari nomor 12 sampai dengan nomor 23. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada passage-nya atau ada bacaannya. Bacaannya lebih panjang daripada yang bacaan pertama. Jadi pertanyaannya juga lebih banyak. Jadi di yang pertama itu ada 11 pertanyaan, ada 4 paragraf untuk bacaannya. Nah, sedangkan ini ada sedikit lebih panjang, ada 5 paragraf dan pertanyaannya jadi 12 pertanyaan gitu. Jadi biasanya soalnya ini menyesuaikan ya jumlahnya dengan panjang bacaan. Jadi kalau panjang bacaannya panjang banget, biasanya jumlah pertanyaannya lebih banyak. Kalau dia hanya sedikit, 1 atau 2 paragraf misalnya, nanti jumlah pertanyaannya itu menyesuaikan, lebih sedikit. Oke, kita langsung aja. Nah, teman-teman, untuk di dalam soal reading TOEFL itu kan totalnya ada 50 pertanyaan, dan di tiap-tiap pertanyaannya itu dia punya tipe atau jenisnya sendiri, dengan cara menjawabnya sendiri. Jadi, dari tiap-tiap pertanyaan di soal reading TOEFL itu punya tipenya atau jenisnya sendiri gitu, ada namanya, ada jenisnya. Nah, sehingga nanti cara menjawabnya itu akan mengikuti tipe pertanyaan tersebut. Nah, untuk di soal nomor 12, kita langsung ke soal nomor 12 ya. Pertanyaannya itu, why does the author most likely mention George Washington in the first paragraph? Nah, ini kenapa kita nggak baca dulu bacaannya, karena biasanya akan lebih menghemat waktu kalau kita langsung ke pertanyaannya terlebih dahulu, sehingga nanti baru kita akan kembali ke bacaan gitu, setelah tahu yang ditanyakannya apa. Nah, seperti di nomor 12 ini pertanyaannya kalau ditanya jenisnya jenis apa, ini termasuk jenisnya specific question dan inference question, teman-teman. Apa itu specific question? Specific question itu dia menanyakan hal yang spesifik ada di dalam bacaan. Nah, lawannya spesifik itu kan general ya, umum. Kalau umum itu yang general misalnya dia menanyakan bukan hal yang ada di satu tempat saja, tapi dia menanyakan misalnya keseluruhan bacaan itu topiknya apa atau tujuannya apa. Nah, itu namanya general. Nah, kebalikannya yaitu spesifik, itu dia hanya menanyakan salah satu posisi atau salah satu bagian kecil di dalam bacaan gitu. Jadi spesifik. Nah, ini termasuk specific question. Biasanya cirinya specific question itu dia menggunakan kata tanya secara langsung, misalnya kenapa, why, atau misalnya di mana, where, kapan terjadinya sesuatu gitu. Nah, tapi ini lebih tepatnya lagi specific question-nya itu lebih tepatnya masuk ke sub-nya lagi yaitu inference question, yaitu pertanyaan yang menanyakan ya spesifik juga, tapi dia apa namanya halnya itu tersirat gitu. Jadi tidak secara langsung disebutkan dalam bacaan, tapi kita akan sedikit menyimpulkan. Nah, cirinya kalau untuk yang inference question itu teman-teman akan menemukan di dalam pertanyaannya itu contohnya kata infer, kata imply, tersirat gitu ya. Terus bisa juga kata conclude atau yang berhubungan sama conclusion, atau teman-teman akan menemukan kata-kata seperti ini, most likely, probably, kemudian maybe, might, possibly, yang artinya bahasa Indonesianya itu mungkin. Karena dia itu akan menanyakan mungkin kemungkinannya kalau kalau di bacaan dia menyebutkan faktanya seperti ini, kira-kira kita bisa menyimpulkan apa gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau teman-teman ingin pembahasan lebih lengkapnya tentang specific question dan juga inference question, teman-teman dapat lihat di playlist Reading TOEFL yang berdasarkan tipe-tipe pertanyaan. Jadi nanti teman-teman bisa lebih apa ya, lebih fokus untuk pembahasan jenis pertanyaan tersebut. Nah, untuk nomor 12 ini, teman-teman, dia teman-teman pertama kali akan harus tahu dulu apa yang ditanyakan. Jadi semua pertanyaan di reading itu kita harus pahami dulu pertanyaannya. Kalau ini intinya dia menanyakan kenapa penulisnya ini kemungkinannya kenapa dia menyebutkan nama George Washington di paragraf pertama.
Oke. Nah, kemudian teman-teman ini juga strategi lagi, untuk kedepannya nanti untuk di soal TOEFL, untuk satu bacaan ini kan biasanya kayak ini ada 12 nomor 12 sampai 23 itu biasanya nanti berurutan teman-teman. Jadi misalnya nomor 12 ini akan, menanyakan di paragraf pertama atau di bagian line-line pertama, terus nanti tidak akan langsung loncat ke line ke-20, pertanyaan berikutnya itu akan sedikit demi sedikit mengikuti bacaan. Jadi pertanyaannya itu urutannya akan mengikuti bacaan. Kecuali untuk pertanyaan-pertanyaan jenis umum atau general kayak topic question, pertanyaan topik gitu atau pertanyaan main idea, pertanyaan tujuan itu akan tidak berurutan karena itu kan mencakup keseluruhan gitu. Selain pertanyaan-pertanyaan general itu semuanya biasanya berurutan. Nah, makanya kenapa yang nomor 12 ini yang ditanyakan adalah di paragraf pertama nih. Kenapa kira-kira penulisnya menyebutkan George Washington di paragraf pertama? Berarti kita akan barulah kita akan masuk ke bacaannya dan kita akan langsung lihat di paragraf pertama yang menyebutkan tentang George Washington ada di kalimat mana saja. Biasanya kita baca sekitar 1 sampai 2 kalimat gitu. Kalau masih belum paham berarti kita baca satu paragraf tersebut gitu. Nah, coba kita lihat di sini yang berhubungan sama George Washington ya. Oke, kita perbesar aja biar kelihatan. Oke, dia bilang, it is said that George Washington was one of the first to realize how important the building of canals would be to the nation's development. Oke, jadi katanya dikatakan bahwa George Washington ini adalah salah satu dari yang pertama kali menyadari pentingnya pembangunan kanal bagi perkembangan bangsa gitu. Nah, kemudian di sini in fact, before he became president, um, he headed the first company in the United States to build a canal, which was to connect the Ohio and Potomac rivers. Oke, nah bahkan katanya sebelum ia menjabat sebagai presiden, dia itu mengepalai perusahaan pertama di Amerika Serikat untuk membangun sebuah kanal yang rencananya itu akan menghubungkan antara negara bagian Ohio, oh enggak, bukan, akan menghubungkan, oh ini, akan menghubungkan sungai Ohio dan sungai Potomac katanya. Oke, nah kita baca satu kalimat lagi mungkin ya. It was never completed, but it showed the nation the visibility of the canals. Nah, kanal yang dibuat oleh Presiden George Washington pada saat itu tidak selesai katanya. Tapi hal ini menunjukkan kepada seluruh negara akan kemungkinan dibuatnya kanal gitu. Jadi intinya ini ya yang berhubungan sama George Washington ini dari sini sampai sini. Nah, dari informasi yang barusan didapat, kita akan menjawab pertanyaannya. Nah, hati-hati pertanyaan ini apa namanya pilihan jawabannya itu banyak pengecoh ya teman-teman. Jadi jangan sampai terkecoh oleh maknanya. Coba kita lihat dari pilihan jawaban A, he was president at the time the Erie Canal was built. Dia adalah presiden ketika Erie Canal dibangun. Nah, kalau Erie Canal kita belum ketemu ya dari awal tadi disebutkan tidak dihubung-hubungkan dengan George Washington. Untuk Erie Canal belum dibahas pada saat tadi kita baca di 3 kalimat pertama tadi. Kita langsung dulu ke yang B. He was involved in pioneering efforts to build canals. Jadi dia katanya terlibat dalam mempioniri atau mengawali usaha pembangunan kanal. Nah, ini teman-teman, ini bisa masuk karena tadi itu kita lihat di paragraf di kalimat ini ya. Jadi intinya dia itu mengepalai perusahaan pertama di Amerika untuk membangun kanal yang menghubungkan antara Sungai Ohio dan Potomac. Jadi memang dia yang pioneer lah, jadi pertama untuk membangun kanal. Nah, yang C, he successfully opened the first canal in the United States. Dia secara sukses membuka kanal pertama di Amerika Serikat. Nah, ini teman-teman, ini yang salah satu yang jadi pengecoh terbesarnya. Betul, dia itu mengepalai apa ya, intinya pembangunan kanal pertama lah di Amerika. Tapi ini kalimat ini teman-teman, it was never completed gitu. Jadi nggak pernah selesai si kanal yang dibuat oleh George Washington.
Jadi dia itu hanya memberikan insight kepada bangsa, kepada negara, memberikan kayak kemungkinan pembuatan kanal itu mungkin loh, tapi kanal yang dia buat itu tidak selesai pada saat itu ya, pas pertama kali buat gitu. Jadi yang C ini jadinya salah karena kan nggak sukses ya. Kemudian yang D, he commissioned engineers to study the possibility of building the Erie Canal. Iya, George Washington maksudnya intinya menghimpun para engineer atau para teknisi lah ya, ilmuwan untuk mempelajari kemungkinan pembuatan Erie Canal. Nah, ini bukan beliau ya. Jadi George Washington ini disebutkan di dalam bacaan di paragraf pertama tadi, intinya dia lebih tepatnya sebagai bukan ke Erie Canalnya, tapi ke pioneer bahwa membuat kanal itu bisa loh gitu. Jadi kayak dia pioneer untuk usaha-usaha pembuatan kanal pada pertama kali, pada awalnya. Sedangkan Erie Canal itu baru akan dibahas di paragraf-paragraf setelahnya gitu. Jadi untuk di paragraf pertama yang berhubungan sama George Washington itu hanya tentang intinya beliau mempioniri pembuatan kanal meskipun tidak selesai ya pada saat itu. Oke, jadi jawaban nomor 12 itu adalah yang Bravo. Oke, nah kita lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Oke, nah jadi nomor berikutnya itu nomor 13. Nah, kalau tadi itu specific question yang juga merupakan inference question, nomor 13 ini teman-teman, ini tipe pertanyaannya adalah vocabulary in context. Cirinya apa? Di sini ada menanyakan clauses in meaning to. Jadi kata yang ditanyakan yaitu visibility di line ke-6 ini paling dekat maknanya dengan kata apa. Teman-teman mungkin sudah pernah ya ketemu dengan soal seperti ini. Nah, ini pertanyaannya vocabulary in context. Kalau di TOEFL itu vocabulary in context ini tidak hanya menanyakan sinonim ya, teman-teman, tapi lebih menanyakan secara konteks kira-kira mana yang paling dekat katanya. Bisa sinonimnya, bisa juga bukan. Karena kadang-kadang kata dalam bahasa Inggris itu kan banyak sekali artinya ya. Dan itu harus dimasukkan ke dalam konteks kalimat untuk tahu persis yang dimaksud itu kata tersebut itu maknanya apa gitu. Nah, maka kita akan coba memasukkan satu-satu kata-kata ini ke dalam bacaan atau kita juga bisa caranya adalah dengan membaca konteksnya aja. Jadi kita cari di line ke-6 ini kalimatnya, satu kalimat kita baca sehingga kita tahu visibility itu kira-kira bisa digantikan oleh kata apa. Oke, berarti di sini ya kalimat yang ini. It was never completed, but it showed the nation the feasibility of canals. Jadi katanya kanal yang dibuat oleh George Washington itu tidak pernah selesai, tetapi ini menunjukkan kepada bangsa tentang kemungkinan pembuatan kanal gitu kalau diartikan ya. Jadi visibility ini lebih ke possibility yang paling pas kalau kita masukkan di antara pilihan profitability, difficulty, possibility sama capability kalau dilihat dari konteks kalimatnya. Nah, seperti juga tadi untuk vocabulary in context ini ada beberapa clue atau beberapa cara untuk mengerjakannya. Teman-teman bisa langsung lihat aja di playlist kita tentang reading TOEFL. Jadi ada yang memang khusus membahas tentang tipe-tipe pertanyaan yang lebih spesifik gitu. Jadi kayak untuk vocabulary bagaimana cara menjawabnya itu nanti saya kasih linknya ya. Oke, nah pertanyaan nomor 13 berarti jawabannya sudah ya, yaitu yang possibility. Intinya kita baca konteksnya, terus di antara pilihan jawaban mana yang paling masuk akal untuk dijadikan pengganti kata yang ditanyakan. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 14. Nomor 14 pertanyaannya, according to the passage, the Erie Canal connected the titik-titik. Nah, ini juga termasuk specific question, teman-teman. Jadi cirinya specific question kan tadi kalau ada kata tanya, kapan, di mana, kenapa, dan lain sebagainya ya. Yang menanyakan hal yang spesifik ada di satu posisi di dalam bacaan. Nah, selain itu juga cirinya yaitu kalau diawali oleh according to the passage. Biasanya ini akan menanyakan specific question. Cara menjawabnya, teman-teman tinggal lihat di sini kan setelah according to the passage ini prolognya nih setelahnya itu biasanya ada semacam kata kunci yang emang yang ditanyakan ini gitu. Nah, si kata kunci inilah yang nanti kita akan cari di dalam bacaan ada di mana, kemudian kita baca kalimat tersebut dan kita cari di dalam pilihan jawabannya mana yang sesuai dengan yang dibacaan. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa
ini akan tidak terlalu jauh gitu. Kalau tadi awalnya di nomor 13 ini adalah di line ke-6, ini nggak akan nomor 14 ini nggak akan loncat jadi misalnya nomor line line ke-31 gitu atau line ke-25 gitu, tapi akan nggak terlalu jauh dari line ke-6 ini gitu. Gitu. Jadi setelahnya biasanya. Nah, jadi kita lihat the Erie Canal itu connected apa ini ya. Oke, nah di sini teman-teman, kalau yang tadi Ohio and Potomac Rivers itu bukan untuk Erie Canal ya, ini lebih ke ngobrolin George Washington tadi. Jadi yang Ohio and Potomac Rivers itu ini pengecoh. Kalau Erie Canal itu kita akan baru bahas mulai dari paragraf kedua sampai seterusnya itu pembahasan tentang Erie Canalnya. Nah, jadi di sini katanya pada tahun 1791 engineers commissioned by the state of New York, para engineer yang yang dihimpun oleh the state of New York itu kayak pemerintah negara bagian New York itu menginvestigasi the possibility of a canal, kemungkinan sebuah kanal between Albany on the Hudson River and Buffalo on Lake Erie, antara Albany di Hudson River dan Buffalo di Lake Erie, which would link the Great Lakes area with the Atlantic Sea coast, yang nantinya akan menghubungkan the Great Lakes area dan Atlantic Sea coast gitu. Nah, teman-teman ini juga tips juga, teman-teman ketika membaca atau mengartikan ketika ada istilah atau ada kota atau ada istilah-istilah, lebih baik nggak usah diartikan kata per kata, cari bahasa Indonesianya apa gitu. Kalau istilah ya istilahnya aja disebutkan itu untuk menghemat waktunya teman-teman gitu. Nah, oke, jadi di sini berarti kemungkinan ini ya. Nah, ini yang akan nantinya jadi Erie Canal ya. Nah, berarti di sini jawabannya kalau dia menghubungkan antara Albany di Hudson River dan Buffalo di Lake Erie, berarti yang B yang paling tepat gitu. Berarti akan menghubungkan Hudson River dan Lake Erie. Jawabannya yang Bravo. Oke, nomor 15. Which of the following, kita ke atasin sedikit. Which of the following is closest in meaning to the word comparatively in line 17? Nah, nomor 15 ini juga termasuk sama ya, closest in meaning itu berarti termasuk vocabulary in context, yang ditanyakan kata comparatively di line ke-17 itu kira-kira paling pas itu dengan kata apa? Kita lihat di sini ada, kita masukkan saja ya satu-satu atau kita baca dulu kalimatnya. Oke, kalimatnya ada di sini. The first attempt to dig the canal, to be called the Erie Canal, percobaan pertama untuk menggali kanal yang nantinya akan dinamakan Erie Canal, katanya was made by private companies, dibuat oleh perusahaan-perusahaan swasta. But only a comparatively small portion was built. Tapi hanya ya sekitar sedikit saja gitu, kayak relatively sedikit porsi yang dibangunnya. Jadi comparatively di sini itu kayak ya kurang lebih atau relatif sedikit gitu porsinya. Nah, jadi kalau di pilihan A, B, C, D, kemungkinan kalau relatif sedikit atau kurang lebih itu yang paling masuk adalah relatively. Nah, kalau kita masukkan ya gantikan ke sini, masih masuk nih, but only a relatively small portion. Maknanya masih masuk gitu. Sedangkan kalau yang lain kita masukkan contrarily itu kan berarti bertolak belakang, but only a contrarily small portion was built. Kalau ada kontra berarti harus ada di kalimat yang sama itu yang biasanya kalau small berarti harus ada yang besarnya gitu di situ. Jadi kayak nggak masuk. Dan secara makna dia hanya ingin mengasih tahu kalau by private companies itu oleh perusahaan swasta itu ya relatif sedikit lah porsinya gitu. Jadi nggak masuk. Kemudian kalau incredibly itu artinya luar biasa juga nggak masuk. Kemudian considerably ini juga kurang masuk ya kalau untuk ke kalimat ini. Oke, jadi yang paling tepat ini adalah yang relatively. Oke. Kemudian kita langsung lagi ke nomor 16. Nah, ini banyak sekali pertanyaan vocabulary in context ya, memang. Nah, ini juga menanyakan sama, kalau tadi closest in meaning tuh, kalau ini could be replaced by, ini sama aja ya teman-teman. Maksudnya adalah kata yang ditanyakan atau frase yang ditanyakan ini dapat digantikan oleh apa. Oke, artinya dia menanyakan pertanyaan vocabulary in context lagi.
Nah, untuk on again, off again itu ada di line ke-20, berarti kita baca kalimatnya. Nah, kalimatnya itu ada di sini, kita besarkan sedikit dan naikkan ya, biar teman-teman kelihatan. Nah, ini di sini ya, teman-teman. Nah, on again, off again. Kita baca berarti dari kalimatnya ya, dari sini ya. There was some on again, off again federal funding. Nah, intinya berarti kalau dari sini tuh kelihatannya kan karena berhubungan sama funding ya, ada funding dari negara atau dari pemerintah itu yang on again, off again. Jadi ada funding, terus nggak ada funding, ada funding, terus nggak ada pendanaannya gitu. Jadi kayak on again, off again. Nah, di antara pilihan jawaban yang seperti itu, jadi kayak yang ada terus nggak ada terus nggak ada, itu jawabannya antara A, B, C, D itu yang mana? Nah, kalau gradual, teman-teman, gradual itu artinya bertahap. Ini nggak masuk ya kalau bertahap ya, nggak deket gitu artinya. Kalau on again, off again itu kayak sekarang ada nih, nanti nggak ada lagi, terus ada lagi gitu. Tidak terlalu pas artinya dengan bertahap, sedikit demi sedikit kalau gradual. Ineffectual, ineffectual tuh kemungkinan artinya bisa sedikit fundingnya atau bisa tidak efektif fundingnya gitu. Ini juga nggak masuk karena yang lebih ditekankan adalah randomness ngasih gitu. Ada pas lagi ada, terus nggak ada lagi gitu. Nah, kalau yang paling tepat ini adalah jawabannya intermittent. Intermittent itu ya itu tadi gitu. Jadi on again, off again. Jadi kayak misalnya kalau sekarang teman-teman mungkin taunya ada intermittent fasting gitu. Jadi hari ini puasa, besok enggak, terus nanti puasa lagi, besok enggak lagi gitu. Jadi kayak on again, off again. Nah, kemudian untuk yang unsolicited ini artinya tidak diminta gitu. Kayak contohnya kalau biasanya unsolicited ini contohnya misalkan unsolicited advice. Jadi kayak biasanya orang tua tuh suka ngasih unsolicited advice kadang-kadang gitu. Kita misalnya nggak minta saran tapi dikasih saran. Nah, nggak mesti jelek ya, unsolicited advice itu kadang baik kadang enggak. Jadi intinya nggak diminta. Nah, unsolicited itu ya bisa ke hal lain juga selain saran gitu. Cuman maksudnya di sini kalau di sini nggak masuk ya. Unsolicited funding berarti kalau di sini kan funding ya, on again off again ya. Berarti kalau unsolicited funding funding yang nggak diminta gitu. Baik banget berarti federalnya ngasih funding padahal nggak diminta. Jadi nggak masuk juga ini untuk maknanya. Yang paling tepat on again off again itu lebih ke intermittent atau yaitu gitu kayak ya ya on again off again itu tadi. Jadi random ngasihnya kadang ada, tiba-tiba nggak ada lagi, tiba-tiba nggak ada gitu. Oke, sekarang kita masuk ke nomor berikutnya, nomor 17. Oke, untuk yang nomor 17 ini pertanyaannya juga spesifik ya teman-teman. The completion of the Erie Canal was financed by. Jadi ini menanyakan spesifik banget tentang siapa yang mendanai the completion of Erie Canal. The completion itu berarti kayak penyelesaiannya ya. Jadi kita harus cari bukan yang membiayai Erie Canal-nya keseluruhan, tapi yang membiayai completion-nya. Jadi kita harus cari yang berhubungan sama hal tersebut. Nah, kemungkinan nggak terlalu jauh dari yang tadi terakhir ini kan di line ke-20 ya, nomor sebelumnya. Berarti kita cari setelah line itu atau di line tersebut atau setelahnya. Kita cari yang mendanai penyelesaian Erie Canal itu siapa. Oke. Nah, dari sini kan tadi, nah ini, there was some on again off again federal funding katanya, but the war of 1812 put an end to this. Nah, cuman katanya karena ada perang di 1812, jadinya nggak ada lagi funding dari pemerintah pusat. Nah, oleh karena itu, in 1817, tahun 1817, DeWitt Clinton was elected governor of New York. Jadi pada saat itu kan udah nggak ada tuh funding dari pemerintah pusat. Terus abis itu ketika ada gubernur New York yang baru yaitu DeWitt Clinton, dia akhirnya persuaded the state to finance and build the canal. Jadi mempersuasi dia meminta kepada the state di sini adalah kayak pemerintah negara bagian New York ya, untuk mendanai pembangunan kanal tersebut. Nah, jadi teman-teman dari dua kalimat ini mungkin sedikit
sedikit tambahan trivia lah ya. Jadi kan kalau untuk pertanyaan di reading TOEFL itu banyak yang passage-nya itu berhubungan sama sejarah Amerika. Biasanya entah itu tokoh-tokohnya, entah itu pokoknya sejarah Amerika lah banyak sekali gitu. Salah satunya kan ini ngobrolin tentang kanal yang ada di Amerika. Presidennya ada George Washington, juga presiden pertama di Amerika gitu. Jadi kayak memang banyak sekali istilah-istilah yang berhubungan sama sejarahnya di Amerika, pemerintahannya dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman kalau mau lebih lengkapnya, karena itu akan sangat membantu ketika kita tahu sedikit sejarah Amerika, itu akan membantu mempercepat memahami bacaan di reading TOEFL. Nah, itu teman-teman juga bisa cek di playlist kita yang tentang reading TOEFL, itu ada yang membahas salah satu videonya tentang sejarah Amerika untuk membantu teman-teman mengerjakan soal reading TOEFL dengan lebih cepat lah, karena mungkin istilah-istilah yang biasanya muncul jadi lebih paham. Nah, contohnya di sini ada istilah federal sama ada istilah state, teman-teman. Federal itu kalau di Amerika, federal versus state itu bedanya, kalau federal itu pemerintah pusat, kalau state itu pemerintah negara bagian. Jadi kalau tinggal ditambahin aja kata setelahnya, misalnya kayak gini, federal funding sama state funding. Artinya berarti pendanaan yang dari pemerintah pusat sama versus pendanaan dari pemerintah negara bagian. Atau misalnya federal law ya, law yang artinya hukum, federal law versus state law, artinya hukum yang berlaku di keseluruhan Amerika dengan hukum yang berlaku di negara bagian tersebut. Atau misalkan contohnya lagi, misalnya federal government sama state government. Berarti ya itu gitu, federal government berarti pemerintah pusat, state government pemerintah negara bagian gitu. Jadi teman-teman, istilah-istilah seperti itu kadang bikin kita bingung kalau kita nggak tahu ya. Nah, makanya di sini intinya kalau dari kalimat ini, fundingnya pertamanya dikasih dari pemerintah federal atau pemerintah pusat, tapi karena perang akhirnya funding berhenti dari pusat. Nah, cuman di tahun 1817 ketika ada gubernur New York yang baru dipilih yaitu David Clinton, dia akhirnya mempersuasi the state, berarti negara bagian New York, dia itu persuasi si pemerintah daerah gitu, pemerintah negara bagian untuk mendanai pembuatan kanal. Jadi awalnya didanai oleh pemerintah pusat, kemudian sama gubernur New York yang baru itu minta ya udah danain aja sama pemerintah daerah gitu. Jadi yang mendanai itu siapa? Apakah the state of New York, private companies, the federal government, atau duit Clinton? Nah, teman-teman, jawaban yang paling tepat ini adalah yang the state of New York. Tapi biasanya orang-orang itu kekecoh menjawab duit Clinton karena di sini kelihatannya kayak Clinton yang mendanai. Padahal Clinton dia bukan mendanai, tapi setelah dia jadi gubernur di New York, dia mempersuasi pemerintah daerah atau pemerintah negara bagian untuk mendanai. Jadi yang mendanainya tetap pemerintah daerah atau pemerintah negara bagian, the state of New York gitu. Itu pengecohnya ya teman-teman. Ini jawabannya yang A, bukan private companies. Private companies ada, dia mencoba membuat iri kanal, tapi kan yang menyelesaikan bukan private companies, perusahaan swasta. The federal government ada di tengah-tengah, dia ngasih funding, tapi habis itu berhenti karena ada war. Duit Clinton, betul dia yang memperjuangkan pembuatan atau penyelesaian iri kanal, tapi yang membiayainya adalah the state of New York. Gitu. Jadi jawabannya yang A. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 18. Oke, the actual cost of building the Erie Canal was. Oke, ini juga pertanyaan specific question, teman-teman. Dia menanyakan spesifik tentang biaya pembuatan Erie Canal. Berarti kita akan mencari yang ada hubungannya sama biaya pembuatan Erie Canal. Itu ada di mana dan berapa. Nah, terus kalau di sini ada dua tempat gitu dia menyebutkan tentang biaya pembuatan Erie Canal, yaitu di sini dia bilang it was completed in 1825. Jadi si Erie Canal ini diselesaikan pada tahun 1825, costing $2 million more than expected. Jadi setelah selesai itu pas dihitung ternyata biayanya itu $2 juta lebih dari yang diperkirakan. Terus
yang diperkirakannya berapa? Ini ada di atasnya nih, yang ada hubungannya sama cost atau harga atau biaya ada di sini. Nah, di sini dia bilang the cost of the project was an estimated $5 million. Jadi biaya untuk proyek pembuatan ini si iri kanal tersebut itu diestimasi $5 juta, tapi aslinya itu $2 juta lebih dari yang diestimasikan gitu. Otomatis berarti jawabannya bukan $5 juta, tapi $7 juta. Jadi jawabannya ini adalah yang C. Aduh, sorry. Oke, jadi jawabannya yang $7 juta ya. Kenapa bukan yang B, less than had been estimated? Ini salah ya, karena berarti lebih dari yang diestimasikan gitu. Oke, kalau yang D, more than could be repaid, artinya lebih dari yang bisa dibayar. Ini nggak masuk ya. Oke, jadi yang paling tepat itu yang C, $7 million. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 19. Oke, nomor 19 kita masuk lagi ke vocabulary in context, teman-teman. Nah, the word tolls in line 26 is closest in meaning to which of the following. Oke, tolls di line ke-26 berarti ada di sini. Oke, kalimatnya yang ini ya. The canal, oke kita ke atasin sedikit. The canal rapidly lived up to its sponsor's faith, quickly paying for itself through tolls. Katanya, kanal ini setelah selesai itu secara cepat dapat intinya menjawab kepercayaan dari sponsornya yang ngasih fundingnya gitu. Karena quickly paying for itself through tolls. Karena secara cepat intinya balik modal melalui apa? Melalui toll. Tolls di sini lebih ke kayak tol di kita ya, melalui bayar kalau mau masuk ke iri kanal itu kayak bayar. Kalau di kita mah kayak masuk ke jalan tol itu bayar dulu ke pemerintah gitu. Jadi tolls di sini artinya seperti itu. Jadi jawabannya di antara jobs, grants, links dan fees, berarti yang tolls di sini yang lebih pas adalah fees gitu, biaya lewat lah gitu. Oke. Jadi jawabannya yang D ya. Sekarang kita lanjutkan lagi ke nomor berikutnya. Oke, nomor 20 ya, teman-teman. Oke, nah nomor 20 nih, teman-teman, di sini ada kata not yang dikapitalkan. Nah, ketika teman-teman ketemu kata negatif yang dikapitalkan, selain not itu ada misalnya except, kecuali, atau misalkan ada least likely, yang paling tidak memungkinkan. Nah, ketika ada kata-kata negatif dituliskan dengan huruf besar atau huruf kapital dalam soal, dia itu akan menanyakan jenis pertanyaan namanya negative question. Jadi negative question ini dia bukan menanyakan yang benar, tapi mencari mana yang salah atau mana yang tidak disebutkan di dalam bacaan. Nah, kalau ini berarti yang ditanyakan which of the following is not given in the fourth paragraph as an effect of the building of the Erie Canal. Jadi di antara di bawah ini mana yang tidak disebutkan di dalam paragraf keempat sebagai dampak dari pembuatan Erie Canal. Jadi nanti jawabannya ini tiga jawaban merupakan dampak dari pembuatan Erie Canal. Nah, satu yang bukan dampaknya itu yang kita pilih gitu. Jadi kebalik, ini kita cari yang justru nggak disebutin sebagai dampak dari pembuatan Erie Canal ya. Oke, nah karena ini sudah disebutkan bahwa data atau faktanya kita akan dapatkan dari paragraf keempat, kita langsung ke paragraf keempat, berarti di sini ya. Kira-kira mana yang berhubungan sama efek dari pembuatan Erie Canal. Nah, dari sini mulainya kalau efek ya. Tadi kan kita sampai tolls ini ya. Oke. Nah, boleh kita mulai dari sini juga, dari yang setelah tolls tadi. It was far more economical than any other form of transportation at the time. Jadi si Erie Canal ini intinya jauh lebih murah daripada jenis transportasi lain pada saat itu. Nah, terus kemudian di sini dilanjut lagi, it permitted trade between the Great Lake region and East Coast. Oke, berarti setelah pembuatan si Erie Canal ini, dia itu memungkinkan adanya trade perdagangan antara area Great Lake dan area East Coast. Nah, udah gitu lanjut lagi, robbing the Mississippi River of much of its traffic. Robbing di sini kayak merampok atau mengambil traffic, sebagian besar traffic dari Mississippi River. Oke, terus habis itu
It allowed New York to supplant Boston, Philadelphia, and other eastern cities as the chief center of both domestic and foreign commerce. Jadi katanya si Erie Canal ini membuat New York itu bisa supplant. Supplant di sini artinya menggantikan. Jadi gara-gara ada Erie Canal, New York itu dapat menggantikan Boston, Philadelphia, dan juga kota-kota di pesisir timur lainnya. Dan akhirnya New York lah yang jadi chief center of both domestic and foreign commerce. Jadi perdagangan domestik dan juga perdagangan internasional jadi New York gitu. Gara-gara ada Erie Canal, tadinya Boston, Philadelphia sama kota-kota lain itu lebih banyak lah yang lewat gitu, yang melalui yang jadi tempat yang jadi tempat pusat perdagangannya gitu. Sekarang gara-gara ada Erie Canal, jadinya New York lah gitu, yang menjadi pusat perdagangan. Jadi New York itu menggantikan Boston dan juga kota-kota lainnya. Nah, dari situ teman-teman, kita mulai dari sini berarti ya, dari it permitted sampai dengan ini adalah dampak dari pembuatan Erie Canal di paragraf keempat. Kita lihat dari pilihan jawaban, mana yang disebutkan, mana yang tidak. Untuk yang A ini, it allowed the East Coast to trade with the Great Lakes area. Nah, ini betul ya, disebutkan ya. Katanya ini memungkinkannya perdagangan East Coast itu untuk berdagang dengan Great Lakes. Nah, tadi udah ada nih yang ini ya, berarti it permitted trade between Great Lake region and East Coast. Ini ada di pilihan jawaban A. Oke, berarti ini disebutkan. Kemudian pilihan jawaban B, it took water traffic away from the Mississippi River. Jadi katanya mengambil trafik transportasi air dari Mississippi River. Nah, ini betul juga teman-teman, karena di sini disebutkan robbing the Mississippi River of much of its traffic. Jadi merampok atau mengambil kebanyakan traffic dari Mississippi River. Jadi berarti ini juga disebutkan dari dampak pembuatan Erie Canal. Kemudian yang C, it helped determine the outcome of the Civil War. Oke, ternyata masih ada satu lagi nih teman-teman. Dampaknya ada di bawah sini. Oke, kita lihat ya, yang ada hubungannya sama Civil War. Cities sprang up along the canal. Jadi kota-kota itu jadinya bermunculan di sekitar Erie Canal. It also contributed in a number of ways to the North's victory over the South in the Civil War. Jadi katanya si Erie Canal ini juga berkontribusi di sejumlah pokoknya berkontribusi banyak lah intinya untuk memastikan kemenangan pihak utara terhadap pihak selatan di dalam Civil War gitu. Jadi berpengaruh ternyata si pembuatan Erie Canal ini terhadap kemenangan pihak utara terhadap pihak selatan dalam Civil War. Berarti di sini masuk ya teman-teman yang C ya. It helped determine the outcome of the Civil War. Jadi si Erie Canal ini katanya membantu menentukan hasil dari Civil War. Oke. Jadi ABC ini ternyata disebutkan nih di dalam bacaan. Berarti kemungkinan yang tidak disebutkan dalam bacaan sebagai efek dari pembuatan Erie Canal itu yang D. Tapi kita baca aja ya. It established Boston and Philadelphia as the most important centers of trade. Berarti kalau diartikan, si Erie Canal ini membuat kota Boston dan Philadelphia atau negara bagian Boston dan Philadelphia, kota kali ya, kota Boston dan Philadelphia ini sebagai the most important centers of trade. Pokoknya pusat perdagangan paling penting. Nah, ini salah ya teman-teman, karena kebalik, justru tadinya Boston dan Philadelphia ini kota yang sebagai pusat perdagangan, tapi gara-gara ada Erie Canal, jadinya kota New York yang jadi pusatnya. Nah, di sini ya, it allowed New York to supplant Boston. Jadi membuat New York itu justru menggantikan Boston dan Philadelphia gitu. Jadi bukan malahnya Boston dan Philadelphia yang jadi pusat, tapi New York menggantikan ini. Nah, maka jawaban yang bisa kita pilih itu yang D. Karena ini yang tidak diberikan sebagai efek dari pembuatan Erie Canal. Oke, mungkin sedikit tambahan tips. Untuk pertanyaan negative question ini, waktu yang digunakan biasanya mungkin beberapa kali lipat daripada ketika kita mengerjakan
specific question. Kenapa? Karena kalau specific question kita cari yang benar kan. Biasanya satu kalimat udah ketemu lah jawabannya. Sedangkan kalau untuk negative question bisa jadi di satu kalimat, bisa dua kalimat, bisa tiga kalimat. Tapi biasanya nggak jauh-jauh gitu. Kalau ini berarti ada di paragraf keempat ya, berarti di sekitaran paragraf keempat itu gitu. Cuman beberapa kalimat biasanya. Jadi ini mungkin dipersiapkan waktunya sedikit lebih banyak daripada yang lain. Dan kalau teman-teman sangat-sangat pusing atau tidak bisa menjawabnya, bingung gitu menjawabnya, bisa di skip dulu, tapi diciriin gitu. Ini nanti akan kembali lagi ke sini ketika sudah menjawab pertanyaan lain yang lebih mudah gitu, yang lebih cepat menjawabnya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya ya, nomor 21. Oke, yang nomor 21, ini pertanyaannya, what can be inferred about railroads in 1849 from the information in the last paragraph? Oke, di sini ada kata what can be inferred, ini inference question. Jadi kita baca informasi di paragraf-paragraf terakhir ini, kemudian tentang railroads ini ya. Kemudian kita simpulkan kira-kira apa yang kita bisa simpulkan dari informasi tentang railroads pada tahun 1849, kita bisa simpulin apa gitu tentang railroad tersebut. Kita baca berarti di paragraf terakhir. Oke, kita baca di sini berarti ya. An expansion of the canal was planned in 1849. Jadi expansion itu artinya perluasan. Jadi kayak mau ditambah gitu, mau ditambah lokasinya, atau mau diperpanjang, atau mau diperbesar. Pokoknya intinya perluasan dari kanal itu sudah direncanakan pada tahun 1849. Tapi increased traffic would undoubtedly have warranted its construction had it not been for the development of the railroads. Jadi, tapi nggak jadi teman-teman. Kalau di sini tuh kesimpulannya intinya nggak jadi. Jadi udah direncanain ini, tapi nggak jadi alasannya karena pembangunan railroads. Kalau secara kata-kata per kata mungkin artinya seperti ini. Kalau aja si trafficnya itu increased, itu pasti akan dibangun gitu, konstruksi untuk ekspansinya akan dilakukan gitu. Kalau bukan karena ada perkembangan dari railroads. Railroads itu berarti jalan kereta api ya, transportasi darat yang waktu itu baru juga dibuat, yaitu via darat, yaitu bikin rel kereta api gitu di Amerika. Nah, jadi intinya gitu. Jadi kalau increase traffic yang meningkat itu pasti akan membuat atau memungkinkan konstruksinya gitu, akan menjustified gitu, memperbolehkan lah, atau kalau misalnya trafficnya increase saja itu akan membuat ini justified untuk dikonstruksi gitu, ekspansinya gitu. Kalau aja bukan karena ada development of the railroads gitu, karena ada ini jadi trafficnya nggak meningkat di kanalnya. Itu sih sebenarnya kesimpulannya. Karena hal tersebut berarti antara A, B, C, D kita lihat mana yang tepat. They were being planned but had not yet been built. Oke, kalau di sini berarti railroads ya, D-nya ya. Railroads katanya direncanakan tapi belum dibuat. Oke, kalau railroads itu udah ada berarti kan, karena kan udah compete sama, udah bersaing gitu sama kanal. Terus kalau yang being planned dan belum dibuat itu ekspansi dari kanal. Jadi ini salah yang A. They were seriously underdeveloped. Ini mah nggak ada indikasinya. Kalau underdeveloped katanya railroads, berarti kan railroads itu jalan kereta api atau transportasi kereta api, katanya underdeveloped. Ini nggak disebutkan di paragraf terakhir. Jadi ini juga nggak kita pilih. They had begun to compete with the Erie Canal for traffic. Nah ini yang betul teman-teman. Jadi kenapa railroads ini disebutkan di paragraf terakhir? Intinya untuk mengindikasikan bahwa Erie Canal itu rame, tapi nggak makin rame. Kenapa? Karena ada railroads gitu. Jadi udah mulai bersaing untuk perdagangan itu, ada yang pakai Erie Canal, tapi ada juga pakai railroads gitu. Di situ indikasi dari esensi dari paragraf terakhir itu ngasih tahu kita tentang railroads itu karena dia intinya mulai berkompetisi gitu untuk ngambil traffic dari Erie Canal. Terus abis itu yang D, they were weakened by the expansion of the canal. Ini enggak ya, karena justru Erie Canal dulu yang muncul,
terus railroads juga muncul, terus intinya mereka berkompetisi gitu. Tapi nggak diindikasikan kalau railroads ini melemah karena ekspansi dari kanal, karena ekspansi kanalnya aja belum terjadi, baru di planning gitu. Jadi jawabannya yang paling tepat yang C. Oke, itu nomor 21. Nah, nomor 22 kata warranted in line 35. Oke, ini kita masuk ke vocabulary in context lagi ya. Nah, kalau untuk yang kata warranted ini ada di kalimat yang barusan juga kita baca, yang ini increased traffic have undoubtedly have warranted its construction. Warranted di sini yang paling tepat berarti masuknya itu yang justified gitu. Jadi kalau increased traffic aja itu pasti justified untuk konstruksinya gitu, konstruksi ekspansinya. Oke, jadi di antara ABCD yang paling pas itu adalah yang justified. Kalau guaranteed ini garansi, terus kemudian hasten ini mempercepat atau dipercepat, prevented berarti bentar ini pasif atau aktif? Oke, aktif ya. Berarti kalau ini mempercepat, kalau prevented berarti jadinya prevent gitu. Mencegah. Nah, jadi yang paling pas itu yang justified. Kemudian yang nomor 23, nomor terakhir untuk part kedua ini, pertanyaannya, at what point in the passage does the author focus on the beginning of construction of Erie Canal? Oke, nah kalau ada pertanyaan yang pilihannya itu lines berapa sampai lines berapa, ini sebetulnya pertanyaan yang paling mudah teman-teman. Kenapa? Karena tinggal dicocokkan aja kan antara informasi di pertanyaan dengan di bacaan dengan line-line ini gitu. Line di bacaannya di line berapa, apakah betul ngobrolin ini. Nah, ini kan pertanyaannya di titik mana di dalam bacaan, penulisnya itu berfokus pada the beginning of construction of Erie Canal. Kata kuncinya berarti ini teman-teman cari di mana di dalam bacaan yang membahas awal konstruksinya, awal konstruksi dari Erie Canal, hati-hati ya. Nah, apakah di line 3 sampai 5? Ini enaknya teman-teman kalau mau langsung nyari aja beginning of construction-nya itu ada di line berapa. Misalnya di sini, bentar kita cek lagi yang ininya. Oke, jadi apakah ada di line berapa di bacaan? Langsung gitu kita cari, atau kita juga bisa lihat dari line-nya gitu, line 3 sampai 5 nih, line 3 sampai 5 itu berarti di kalimat yang ini, in fact before he become president, he headed the first company in the United States to build a canal. Betul ini ada build a canal, tapi bukan Erie ya, bukan Erie Canal, berarti ini kita nggak kita pilih. 10 sampai 13, 10 sampai 13 berarti di sini. Oke, apakah ini sudah ada mulai konstruksi Erie Canalnya? Belum ya, teman-teman. Di sini baru para engineer itu baru berkumpul untuk mengecek apakah memungkinkan untuk membuat kanal di sekitaran daerah tersebut. Jadi yang B ini belum ada konstruksinya. Yang betulnya kita lihat antara C atau D berarti ya, 16 sampai 18. Oke, kita lihat dulu ke atas sedikit. Nah, 16 berarti di sini nih, teman-teman. 16 sampai 18 berarti kalimat yang ini. Nah, the first attempt to dig the canal to be called the Erie Canal was made by private companies, but only a comparatively small portion was built. Nah, berarti di sini ya baru mulai dibuat, ada pembuatan atau konstruksi Erie Canal. Berarti betul jawabannya di C. Yang D ini mau teman-teman cek mangga, silahkan. Maksudnya kalau mau nggak dicek juga nggak perlu karena udah ketemu sebetulnya. Nah, 25 sampai 26 ini udah selesai justru pembuatan kanalnya gitu. Jadi salah ya. Jadi yang betul jawabannya yang C gitu, teman-teman. Nah, dari penjelasan untuk ini ya, nomor berapa ini? Nomor 12 sampai 23 dari passage kedua yaitu tentang Erie Canal. Nah, ini teman-teman bisa menyimpulkan beberapa hal untuk strategi mengerjakan soal reading TOEFL. Yaitu yang pertama, kalau dari yang barusan ya, yang pertama bahwa banyak sekali sejarah Amerika gitu yang biasanya dibahas di passage-passage atau di bacaan-bacaan soal reading TOEFL, sehingga mungkin teman-teman kalau punya sedikit informasi tentang sejarah Amerika dan juga istilah-istilah yang sering muncul, itu akan lebih
lebih dapat mengerjakannya dengan lebih cepat gitu. Itu bisa teman-teman cek di link atau di playlist Reading TOEFL ya, kalau misalnya mau belajar tentang sedikit sejarah Amerika yang berhubungan dengan Reading TOEFL. Kemudian yang kedua, untuk susunannya ya, jadi susunan mengerjakan itu nanti susunan soal, maksudnya itu akan menyesuaikan atau akan sama dengan susunan di bacaan. Jadi itu akan membantu teman-teman untuk scanning. Jadi scanningnya itu matanya nggak mesti jauh-jauh, karena biasanya untuk pertanyaan itu misalnya terakhir di pertanyaan sebelumnya itu dia nomor line keberapa. Nah, kemudian di pertanyaan setelahnya itu kalau nggak di line yang sama, dia akan ada di setelahnya gitu. Jadi berurutan. Jadi itu membantu teman-teman untuk nggak random nyarinya di mana. Oke, terus yang ketiga, hati-hati sama pengecoh-pengecoh yang biasanya kan ada aja ya gitu pengecoh yang mengecoh banget kita gitu, karena memang sengaja dituliskannya itu sengaja, kayak contohnya tadi yang kalimat ini yang Duit Clinton ini kan dikiranya dia yang membangun atau yang mendanai, bukan yang mendanai penyelesaian iri kanal, padahal sebetulnya di situ dia sengaja dituliskan, penulisnya itu pembuat soalnya itu sengaja menuliskannya seperti itu, bahwa duit Clinton ini mempersuasi the state gitu. Jadi itu juga hati-hati, harus teliti untuk membaca pilihan jawaban, karena pilihan jawaban itu kadang-kadang ada di dalam bacaan tapi faktanya diputarbalikan atau faktanya tidak sama gitu. Jadi jangan terkecoh. Gitu, itu aja mungkin untuk catatan-catatannya di part kedua ini. Kalau teman-teman ingin lebih apa ya, lebih detailnya itu bisa tadi seperti yang disebutkan, bisa lihat di playlist yang menerangkan tentang tipe-tipe pertanyaan secara lebih secara lebih jelas lah gitu, secara lebih spesifik tentang pertanyaan tersebut saja. Nah, terus teman-teman juga bisa cek di part pertama untuk jenis-jenis pertanyaan yang tidak ada di sini, seperti topic question, purpose question, itu kan tidak ada nih di bacaan ini. Nah, mungkin teman-teman bisa cek juga di part pertama dari video tentang pembahasan full test reading TOEFL. Mungkin sampai sini dulu. Silakan jika ada saran atau ada pertanyaan ditanyakan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.